Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin. وقال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم وترحم وتحنن وزد وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alimul ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid, wabil khusus jamaah Masjid Jami' Al-Mubarak, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama masjidnya diberkahi, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi kesehatannya, diberkahi anak cucu keturunannya, diberkahi keluarganya, dan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema kita kali ini barangkali tema yang sederhana tetapi seringkali menjadi polemik dan perlu diperhatikan oleh sesama kita umat Islam agar tidak terpercik friksi-friksi perbedaan sehingga menimbulkan menyalahkan saudaranya yang beriman, menyalahkan saudaranya orang Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema kita adalah tentang pakaian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam perspektif 4 mazhab, antara adat, antara tradisi atau budaya, dan antara ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau kita berpakaian niatnya ittiba'an li sunnatin Nabi, itu berpahala. Kalau niat kita berpakaian tujuannya mengikuti sunnah Nabi, kata mazhab Syafi'i, berpahala. Tapi nanti kita lihat bagaimana hukum berpakaian itu. Apakah kita dianjurkan atau disunnahkan mengikuti pakaian Nabi menurut mayoritas ulama ataukah tidak? Jadi kita ini bukan pendapat saya, kita memaparkan, menyampaikan pandangan-pandangan para ulama Islam terkait berpakaian dalam kehidupan sehari-hari atau berpakaian mengikuti pakaian baginda Nabi. Karena hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bersama, ada orang yang mengklaim itu pakaian Nabi. Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, Nabi tidak berpakaian begitu. Ini hadisnya puluhan, ya, hadisnya puluhan. Sehingga berangkat dari ini kita berharap saling menghormati, menghargai, dan tidak perlu menyalahkan. Apalagi yang diklaim sebagai sunnah Nabi, diklaim sebagai suatu kebenaran, ternyata enggak begitu, hadirin sekalian. Di sini pendahuluan. Jadi pakaian Nabi kita yang mulia sering dijadikan rujukan dan praktik keagamaan umat Islam. Ini mohon maaf saya tampilkan, sebetulnya tidak terlalu menarik karena hanya bentuk tulisan. Hanya saja perlu kita sampaikan, barangkali hadirin ingin melihat dalilnya secara konkret. Karena hari ini ada sekelompok orang kalau beragama itu suka nanya, Ustadz, dalilnya sahih enggak?
Betul? Sahih apa dhaif? Ketika dibilang dalilnya sahih, nanya doang, dikerjain kagak. Ada yang begitu hadirin sekalian. Maka bentuk pakaian Nabi kita yang mulia merupakan bagian, apakah itu syariat yang wajib diikuti ataukah ekspresi budaya bangsa Arab yang tidak mengikat. Maka kajian taklim kali ini kita akan mencoba mengupas bagaimana pandangan ulama-ulama mazhab fikih 4 mazhab, mazhab Imam Hanafi, lalu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap status hukum pakaian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebelum itu saya menyampaikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai manusia, wahai keturunan Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu, pakailah pakaianmu setiap memasuki masjid, 'inda kulli masjidin. Apa zinah? Pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi berdasarkan hadis ini, firman Allah ini, ayat Al-Quran, kata para ulama, kalau kita mau ibadah pakai pakaian yang terbaik, yang terbagus. Jangan pakaian main bola kita pakai, kata ulama. Jangan pakaian tidur, habis tidur kita pakai. Ulama menganjurkan, meskipun itu terpenuhi syarat dan rukunnya, misalkan menutup aurat, tapi kita kurang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang kita kondangan aja pakai baju yang bagus, betul? Baju yang mahal, yang warnanya masih mentereng gitu. Yang warnanya belum pudar. Kadang begitu ada di antara kita, meski tidak semua. Kondangan pakaian yang bagus, menghadap lurah pakaian yang bagus, rapat RW pakai pakaian yang bagus karena mungkin dilihat orang. Tapi giliran menghadap Allah pakai kaos oblong, jangan. Apalagi pakaiannya ada tulisannya, misalkan ada tulisan susu bir brand. Orang kalau sholat bacanya susu, bukan malah khusyuk, orang di belakang dia. Nah, maka para ulama mengajarkan berdasarkan beberapa hadis dan firman Allah seperti yang ada di hadapan kita ini, khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu, pakaianmu yang terbaik, inda kulli masjidin, setiap mau ibadah. Bukan cuman mau masuk masjid, barangkali kita sholat sunnah di rumah pakai pakaian yang bagus. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Makannya jangan berlebihan, minumnya, misalkan contoh keluarga kita cuman habis makan satu keluarga satu potong ayam dibelah barangkali 12 atau berapa untuk sehari semalam, kita beli 3 ayam sehingga mungkin jadi basi ketika dimasak, tidak terkonsumsi secara habis, atau makan sampai kemelakaran. Ada yang makan sampai kekenyangan gitu, sampai kayak ngantuk pengen tidur. Nah, kata Allah, makan dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kata baginda Nabi, yang idealnya sepertiga buat makanan, sepertiga buat udara. Di sini dikatakan innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, baik dalam makanan, minuman maupun cara berpakaian. Jadi ayat ini menegaskan demikian. Lalu beberapa hadis Nabi menyebutkan tentang, karena kita berbicara pakaian, apa kata Nabi? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula. Allah melaknat lelaki yalbasu libsatal mar'ah, berpakaian dengan pakaian perempuan atau model perempuan atau cara perempuan. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul, dan perempuan pakai pakaian laki yang menjadi tradisi budaya laki dipakai oleh dia hingga menyerupai laki-laki, sehingga nanti ketika orang misalkan suami istri jalan padahal bininya
kelihatannya kayak laki, sama laki. Nah ini kan mengundang fitnah, mempersepsikan sebagai perbuatan kaum Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu. Nah ini kita mulai masuk nih. Seperti apa sih pakaian baginda Nabi? Benar enggak Nabi pakai baju yang panjang sampai kaki bawah gitu misalkan, yang hari ini disebutnya gamis? Karena setelah saya baca beberapa literatur, nampaknya bahwa pakaian Nabi itu bajunya tidak panjang. Baju Nabi baju biasa sampai setinggi paha, dengan lengan tangan panjang, dan ada jaibnya, ada kantongnya. Mungkin kantongnya di bawah. Biasanya orang Arab dulu. Lalu Nabi pakai apa? Nabi pakai sarung ternyata. Jadi yang sunnah Nabi itu pakai komis. Jadi komis di zaman Nabi itu tidak identik dengan gamis. Karena hari ini orang mengartikan komis itu sebagai gamis. Itu keliru. Padahal komis adalah artinya pakaian yang jenisnya di zaman Nabi berbeda-beda. Komis, bukan gamis. Jadi komis itu artinya baju. Jadi komis ada jubah, ya, ada rida, ada komis yang qasir, yang pendek, ada komis yang tawil, yang panjang. Dan yang Nabi pakai itu komis yang pendek, bukan yang panjang. Kenapa? Kalau kita analisa, bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi itu kan melakukan yang namanya safar yang panjang, kadang ke kota Mekah dalam Fathu Mekah, kadang ada serangan dari non muslim, dari musyrik Mekah. Kalau pakai gamis yang panjang, jalannya ribet, keserimpet. Tapi kalau pakaiannya bawahnya tidak begitu, menggunakan izar, dan izar di zaman Nabi itu tidak ada namanya apa, tidak seperti zaman kita, tidak dijahit gitu. Kalau kita lihat dan pelajari hadis-hadis Nabi, izar, sarung di zaman Nabi seperti pakaian ihram, atau pakaian yang suka dipakai orang-orang Afghanistan. Jadi pakaian semi panjang, kain semi panjang, kain panjang tapi tidak terlalu panjang. Lalu di balik sarung yang Nabi pakai ini, itu Nabi pakai sirwal, selalu pakai celana sirwal yang setinggi apa namanya, dengkul, apa bahasanya, tumit ya, dengkul. Itu yang Nabi pakai, itu yang nyunnah. Dan Nabi tidak pernah pakai celana sebagai luaran. Ini bukan bermakna, bukan berarti pakai celana panjang nggak boleh, silahkan. Bukan berarti pakai gamis yang panjang sampai mata kaki nggak boleh, silahkan. Hanya saja kalau mengaku, oh ini yang sunnah Nabi, ternyata Nabi tidak begitu. Nanti kita akan buktikan dengan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis sahih yang lainnya. Seperti apa gambaran pakaian Nabi? Di sini dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu qamisan. Nabi pakai baju sebagai atasan. Kana fi'il madhi, yalbasu fi'il mudhari. Artinya ini menjadi kebiasaan baginda Nabi. Sering Nabi lakukan. Apa yang Nabi pakai? Komison, baju sebagai atasan. Wa imamatan, dan igel, imamah, ya, songkok, atau kalau dikiaskan songkok, peci, kupluk, igal. Kalau orang Betawi nyebutnya apa? Udang-udang. Dipakai udang-udang, itu sunnah Nabi. Wa izaron, dan sarung. Jadi ada 3 komponen yang Nabi pakai. Komis, baju sebagai atasan yang lengan panjang dan tidak sampai kaki bajunya. Bawahan yang Nabi pakai sebagai pakaian, sarung yang Nabi pakai sebagai bawahan. Lalu Nabi pakai udang-udang. Ada satu lagi, 4. Nabi selalu pakai sirwal sebagai daleman sarungnya. Tuh Bapak Ibu hadis sekalian, sirwal ini bukan dipakai sebagai luaran, karena hari ini mohon maaf ya, sebagai informasi saja, ada yang mengaku orang pakai celana ngatung, cingkrang,
dengan mengatakan semakin cingkrang semakin nyunah. Ini enggak tepat. Ini tidak benar. Semakin tinggi semakin nyunah. Ini tidak benar Bapak Ibu hadirin sekalian. Nanti kita buktikan dengan setinggi apa pakaian Nabi. Apakah Nabi cingkrang? Apakah Nabi ngatung? Benar enggak? Jadi Nabi dalam kesehariannya, baik dalam perjalanan, dalam peperangan, dalam Hatu Mekah, di rumah, ketika sholat, yang Nabi pakai, hadis-hadis yang nanti akan kita perdengarkan, itu Nabi pakai sarung, pakai komis sebagai atasan, sarung sebagai bawahan, sirwal, celana dalam setinggi dengkul sebagai daleman bawahan, dan Nabi pakai igel, pakai udang-udang, pakai imamah. Nah ini kan praktis, ada bawahan, ada atasan. Ketika bergerak itu lebih mudah dan lebih elastis. Dan sarung Nabi itu pakai ikat pinggang. Makanya dalam hadis sahih, biasanya kalau bulan Ramadan, Nabi kalau bulan Ramadan sampai 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya untuk ibadah. Nah, ini yang informasi keagamaan yang perlu kita sampaikan agar tidak orang mudah menyalahkan, dan kita memahami bahwa oh ternyata sunnah Nabi kalau diklaim sebagai sunnah itu begini gitu. Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, mazhab Hanafi. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dalam berpakaian? Kata mazhab Hanafi sebagaimana termaktub dalam kitabnya Imam Al-Kasani, Bada'i As-Sana'i, dikatakan al-aslu fisyab. Sengaja saya tampilkan dalilnya, bukan hanya sekedar ngomong. Bukti kuat dan bukti konkret bagaimana pernyataan para ulama. Apa kata ulama? Al-aslu fisyabi al-ibahah. Hukum asal berpakaian adalah ibahah, mubah, boleh-boleh saja. Malam yakun fiha tasabbu bil kuffar, selagi tidak kita menyerupai cara budaya berpakaian orang kafir non muslim, kata mazhab Hanafi. Artinya itu sangat identik dengan ajaran non muslim. Au muharramun li'ainihi, atau haram zatnya. Kita pakai pakaian mengandung bulu babi misalkan, ini haram. Mengandung misalkan air liur anjing atau daging bangkai yang belum disamak gitu. Atau pakaian boleh nyopet, boleh nyuri, nah ini haram. Jadi kata mazhab Hanafi, asal hukum berpakaian itu boleh-boleh saja. Maka orang Indonesia dalam pandangan mazhab Hanafi boleh ibadah pakai batik, boleh pakai baju koko, silahkan pakai celana panjang yang tidak terlalu ketat, silahkan, selagi syarat dan hukum syarat dan rukunnya terpenuhi di dalam menutup aurat, itu boleh-boleh saja, selagi tidak terlalu ketat, tidak sangat transparan, tidak mencolok dan semisalnya. Maka selagi syarat dan rukun di dalam menutup aurat terpenuhi, maka boleh-boleh saja. Apakah pakaian orang Kalimantan, orang Tiongkok, orang India, orang Indonesia, orang Maluku, selagi menutup aurat maka dibolehkan. Dalam mazhab Maliki, al-libasu ala adatil balad, berpakaian itu berdasarkan tradisi budaya suatu negeri. Jadi kata mazhab Maliki, ini kata Imam Malik dalam kitab beliau yang ditulis oleh muridnya Imam Syahnun, dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Mudawwanah Kubra itu perkataan-perkataan Imam Malik yang ditulis oleh muridnya. Imam Syahnun mengumpulkan perkataan-perkataan Imam Malik, diberi judul namanya Al-Mudawwanah Al-Kubra. Walaysa minas sunnah, kata mazhab Maliki, kata Imam Malik, dan bukan sunnah al-muakkadah yang ditekankan, ayyut taba' fil libas, mengikuti baginda Nabi dalam berpakaian. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam mazhab Maliki pakaian itu bebas-bebas saja, ngikutin baginda Nabi boleh, bukan sunnah yang ditekankan. Berikutnya mazhab Syafi'i, mirip
laisa lisyabi khususiyah fi nafsiha. Tidak ada kekhususan pada pakaian itu sendiri. Jadi, berpakaian itu mesti begini, ngikutin Nabi. Enggak. Kata mazhab Syafi'i, wa innamal mu'tabar fiha as-satru wa adamut tashabbuh. Adapun yang mu'tabar, yang perlu diperhatikan adalah dalam as-satrnya, apakah itu menutup aurat atau tidak, dan tasabuhnya, apakah menyerupai non-Islam atau tidak, yang menjadi syiar non-Islam. Apa pakaian-pakaian yang menjadi syiar bagi kalangan non-Muslim, syiar mereka yang identik kepada agama mereka. Kalau pakaiannya umum, tidak identik dengan agama mereka, itu tidak masalah. Misalkan kita pakai jas, kita pakai dasi, itu pakaian umum, boleh-boleh saja. Yang dimaksud di sini adalah pakaian yang identik ketika kita, ini langsung pakaian agama ini, seperti itu. Lalu yang keempat, baru di dalam mazhab Hambali disebutkan dianjurkan, disunnahkan berpakaian seperti pakaian Nabi. Jadi dalam mazhab Hambali saja yang mengatakan itu sunnah. Mayoritas ulama tidak mengatakan sunnah. Artinya pendapat yang mayoritas ini biasanya relatif lebih tepat, karena Nabi menganjurkan kalau ada perbedaan pandangan, ikutilah pandangan yang mayoritas dari kalangan ulama. As-sawadul a'zam bahasa hadisnya. Maka seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu kita singgung ulang. Lalu pandangan ulama kontemporer sama, misalkan Yusuf Qaradawi, laisa minas sunnah an naltazim bi syaklin muayyan minal libas. Bukanlah sunnah untuk terikat pada bentuk pakaian tertentu, kata Yusuf Al-Qaradawi. Balil muhim, tetapi yang terpenting ayyakuna muwafiqan lisyar'i wal 'arf. Yang terpenting adalah pakaian itu sesuai dengan syariat. Ya, dengan ajaran kita menutup aurat dan sesuai dengan adat setempat. Tadi kita katakan mazhab Maliki juga begitu. Berpakaian itu menginduk kepada budaya dan tradisi suatu negeri. Makanya dalam mazhab Maliki dikatakan kalau suatu negeri, suatu daerah bercadar, tahu cadar kan, niqab, itu bukan budaya negerinya, maka makruh. Penduduknya pakai niqab, pakai cadar, hukumnya makruh. Kenapa? Karena wajah itu bukan aurat. Ulama sepakat, ulama ijma' bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Jadi kalau mau pakai cadar silahkan, tapi jangan mengatakan itu sunnah Nabi. Kenapa? Karena para ulama tidak mengatakan itu sunnah Nabi, hanya ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena wajah itu adalah bukan aurat. Apalagi dalam mazhab Al-Azhar ya, dikatakan an-niqabu adatun, ada bukunya, judulnya an-niqabu adatun, cadar itu budaya, walaysa ibadatun, dan bukan ibadah. Jadi kalau pakai cadar boleh, enggak berpahala, kata mazhab ulama-ulama Mesir. Termasuk tadi kalau kita lihat pendapat mazhab Maliki ya, maka silahkan bercadar, jangan mengatakan cadar itu wajib. Karena hari ini banyak mahasiswa mengatakan cadar itu wajib. Nabi menyuruh menggunakan cadar, tidak ada hadisnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Satu pun tidak ada Nabi memerintahkan kaum perempuan di zaman Nabi pakai cadar, nggak ada. Bahkan Al-Quran cenderung menegaskan kaum perempuan di zaman Nabi wajahnya terbuka. Apa salah satu dalilnya? Allah mengatakan wal yaghuddu min absarihim, kaum laki-laki itu hendaknya menundukkan pandangannya dari kaum perempuan. Kata para ulama tafsir, Allah nyuruh nundukin pandangan karena wajah perempuan kebuka, kelihatan. Kalau wajah perempuan ketutup, nggak kelihatan, maka tidak ada gunanya Allah menundukkan pandangan. Nyuruh nundukin pandangan dari apa? Itu kata para ulama. Apalagi Allah ya, melalui nabinya nyuruh tabassum muka liwaji akhika shadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu yang muslim maupun muslimah adalah sedekah. Kalau kita pakai cadar, khususnya kaum perempuan, bagaimana dia bisa bersedekah senyuman?
ketutup kepada temannya yang perempuan misalkan, sesama perempuan, apalagi mungkin kepada yang lain, kepada perempuan saja dia tertutup. Maka wajah itu di zaman Nabi disepakati oleh para ulama itu adalah terbuka dan bukan aurat bagi kaum perempuan. Nah, kita masuk kepada pakaian Nabi. Bagaimana pakaian Nabi? Pakaian Nabi panjang Bapak Ibu, menutupi mata kaki. Ini hadis Sahih Bukhari. Satu, nanti masih banyak hadis-hadis yang lain. Ada Abi Bakrah, kunna inda Rasulillah. Saya persingkat saja, ini hanya hadis dalam bentuk berbahasa Arab. Kita jelaskan saja. Nabi ketika sholat gerhana itu bangun, bangkit, mengajak sahabat untuk sholat gerhana. Apa yang Nabi pakai? Rasulullah disini katakan ya jurru ridahu, menjulurkan apa? Jubahnya, ridahnya, nyengserkan ridahnya. Ya jurru itu nyengser. Hadis Nabi mengatakan manjarro saubahu, siapa yang menyengserkan pakaiannya, minal khuyala, dari sombong, karena sombong, la yanzurullah yaumal qiyamah, Allah tidak memandangnya pada hari kiamat. Jadi Allah tidak memandangnya atau berdosanya, tidak disukainya dalam ajaran Islam itu karena sombongnya. Manjarro siyabahu, ya jurru siyabahu, menyengserkan pakaiannya, minal khuyala. Makanya Nabi menegaskan dalam hadis-hadis sahihnya ketika Abu Bakar mengadu, wahai baginda, pakaian saya nyengser. Ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarhi. Ini Sahih Bukhari. Wahai baginda, sesungguhnya salah satu sisi kain sarungku yastarhi, menjuntai ke bawah. Bukan cuma menutupi mata kaki, nyengser sampai ke tanah. Yastarhi, istirkha. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Engkau bukan yang termasuk melakukan itu karena sombong. Jadi yang Nabi larang itu karena sombongnya. Nabi nyuruh ninggiin pakaian ada seorang sahabat karena Nabi melihat di jiwa orang itu ada kesombongan. Satu, alasan lain kata para ulama karena pakaian di zaman Nabi bahan memang mahal. Apa salah satu buktinya? Nabi pernah beli baju, Bapak Ibu hadis sekalian, dalam hadis-hadis yang sahih, dan terdapat dalam salah satunya dalam kitab Subulul Huda war Rasyad yang ada 11 jilid, dan Ana Al-Fakir punya satu jilidnya segini-segini ya, ketika jadi mahasiswa di Timur Tengah Ana Al-Fakir beli. Itu Nabi beli pakaian ditukar dengan unta, dengan unta sekitar 800 ekor unta. Bayangkan 800 ekor unta, 80 unta maksudnya, ditukar oleh 80 unta. Bayangkan kalau satu unta harganya misalkan dengan 12 unta, mohon maaf, dengan 12 ekor unta, satu ekor unta misalkan harganya, karena unta lebih gede, lebih besar ya, lebih bebek dari sapi. Misalkan kalau sapi harganya 30 juta, 40 juta, unta misalkan harganya 70 juta. 70 kali 12 udah berapa ratus juta, kali 10 aja udah 700 juta. Kalau harganya 70 juta ditambah 2 karena jumlahnya 12, ya sekitar 700-800 juta harga pakaian di zaman Nabi, Bapak Ibu hadis sekalian. Kalau kita hargai di hari ini, satu pertama, Nabi ya juru ridahu, menyengserkan jubahnya, hatta dakhalal masjid, sampai Nabi masuk ke dalam masjid untuk sholat. Sahabat menyaksikan itu pada kholna. Jadi ya juru ini kita berharap kepada saudara kita yang suka tendensius ini jangan diartikan menarik, karena hadis semacam ini diartikan oleh menarik pakaiannya, nggak nyambung sampai masuk masjid. Masa narik sampai masjid masuk? Padahal ya juru itu menyengserkan. Pas giliran di hadis tentang isbal diartikan nyengserin, kan itu namanya standar ganda, dalam tanda petik curang. Giliran ini diartikan, Ana Al-Fakir menjumpai di beberapa terjemahan artinya menarik. Nggak paham, Nabi menarik jubahnya sampai masuk ke masjid. Masa narik jubah sampai masuk ke dalam masjid, sampai sebelum sholat? Kan ini tidak nyambung.
Jadi yajurru ridaahu, menyengserkan jubahnya. Satu, Sahih Bukhari. Yang kedua, dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, kata Jabir, ataitun Nabi, aku pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhtabin bi syamlah. Nabi mengenakan syamlah. Apa itu syamlah? Pakaian yang lebih besar. Wa qad waqa'a hudbuha, ujung-ujung syamlah Nabi ini, jubah besar Nabi ini, waqa'a, terjatuh. Waqa'a itu nempel, jatuh di atasnya. Menutupi apa? Qadamaihi, kaki bagian bawahnya. Jadi Nabi kedua kakinya tertutup oleh samlahnya. Dua dalil bahwa mata kaki Nabi dalam berpakaian tertutup. Yang ketiga, dalam hadis sahih, dalam hadis Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi ketika sholat asar lupa, ngerjain cuma 3 rakaat. Lalu datang seorang sahabat namanya Khirbak. Nabi habis sholat, nih Bapak Ibu, asar mestinya 4 rakaat, Nabi cuma 3 rakaat. Habis sholat biasanya kan Nabi doa ya, Nabi zikir, karena itu yang ada dalilnya. Nabi habis sholat nggak ada zikirnya, itu nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya Bapak Ibu. Bisa kita buktikan. Nabi habis sholat dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi perang, selalu ada zikirnya dengan suara keras bersama makmum. Dalam Sahih Bukhari yang pernah kita sampaikan, dan juga ada doanya. Karena dalam Sahih Bukhari ada doa kharijas sholah, doa di luar sholat. Ada doa fis sholah, doa di dalam sholat. Ada doa ba'da sholah, doa setelah sholat. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi doa setelah sholat itu jelas ajarannya dan Nabi lakukan. Jadi kalau ada yang mau doa di luar sholat, silahkan. Wah, saya nggak mau doa habis sholat, ya silahkan, itu pilihan. Tapi jangan menyalahkan saudaranya yang doa setelah sholat. Karena hadis Sahih Bukhari, inna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi. Ini Sahih Bukhari. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu berjamaah itu biasa terjadi di zaman Nabi. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, suara zikir sahabat dan Nabi menggema sampai melampaui pintu-pintu Masjid Nabawi. Keluar halamannya suaranya bergema, karena diucapkan berjamaah berbareng antara imam dan makmum, antara Nabi dan sahabat. Ketika itu belum ada speaker. Artinya begitu kerasnya sahabat berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lewat itu. Jadi Nabi habis zikir masuk ke rumah Siti Aisyah, habis doa diketok, baginda tadi kita mengqasar salat ya, qasaratis salat. Mengqasar kata Nabi, enggak, tadi kita salat 3 rakaat. Nabi keluar ke para sahabat, wahai para sahabat, benar enggak tadi salat 3 rakaat? Betul. Nabi menambah 1 rakaat lagi. Artinya ini Allah ingin memunculkan syariat bagaimana mengajari umat kalau sholat lupa rakaatnya. Misalkan kita habis sholat subuh, ternyata sholat subuh kita cuma 1 rakaat karena lupa, mungkin mikirin utang gitu. Punya utang, akhirnya sholat ke bawah-bawah ya. Boro-boro baca kunut, rakaatnya cuma 1 rakaat. Habis selesai dia duduk di bangku, di kursi, dia ngopi, kebetulan kopi pahit ada gemplongnya. Pas lagi makan gemplong, udah setengah gemplong, bininya negor, bang, tadi kayaknya abang sholat cuma 1 rakaat. Lah apa ya? Iya benar. Wah iya ya, kunut aja kagak. Nah, maka kita kumur-kumur, langsung ingat, kumur-kumur sholat lagi tambah 1 rakaat. Kalau dicontohkan oleh baginda Nabi, enggak perlu 2 rakaat. Nah ini yang Nabi contohkan. Lalu di sini hadis lain. Nah di sini dikatakan dalam hadis sholat asar ini, Nabi keluar mengenakan jubah yang nyengser, ya jurru ridaahu. Sudah berapa hadis itu Bapak Ibu hadirin sekalian? 4. Lalu hadis Sahih Bukhari nomor 5790. Bagaimana pakaian Nabi? Dari Abi Bakrah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, aku melihat Nabi ketika Fathu Makkah, wa alaihi saubun ahmar, Nabi mengenakan pakaian warna merah. Jadi warna merah itu salah satu warna yang pernah Nabi pakai. Jadi pakaian Nabi warna merah. Kesukaan warna Nabi diantaranya adalah putih,
yang sering Nabi pakai, lalu hijau, lalu hitam, ada merah, pernah Nabi pakai baju kuning. Nah ini kalau zaman pemilu repot. Ini pakaian sunnah Nabi warna merah, misalkan zaman kampanye. Yang satu lagi tetangganya, kagak, Nabi pakai warna baju kuning, ini sunnah Nabi. Yang satu lagi hijau, misalkan. Nah di sini dikatakan Nabi pakai baju warna merah. Wa kana yataqanna Nabi kenakan itu falam araqat rajulan ahsanu minhu min dzalikal yaum. Aku, kata Abi Bakar, tidak melihat seorang yang lebih perlente, yang paling necis ketika itu, pada hari itu, daripada baginda Nabi. Nabi yang paling necis, yang paling ganteng, yang paling perlente. Wa kana izaruhu, nah ini sarung nih, ini mulai sensitif. Dan sarung Nabi ya bulugu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Sampai Bapak Ibu, bukan di atas mata kaki. Ya bulugu itu sampai, kata Imam Syafi'i kalau kita wudu itu kalau wudu dari ujung jari sampai sikut, sampai ini sebaiknya jangan di awalnya, karena ini tidak terkena, atau tengah, tapi lebihin, lebih dari sikut itu sampai sikut. Sampai satu Nabi ini di Fathu Mekah, ya, di luar kota Madinah, Fathu Mekah, dalam rombongan sekitar 110.000 umat Islam yang mendatangi kota Mekah, mengambil alih kekuasaan kota Mekah, bukan perang, tanpa senjata. Nabi pakai sarung bawahan, lalu atasannya warna merah, makanya Nabi pakai igal. Lalu yang kedua dari Abu Juhaifah, apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pakai rida ahmar, pakai jubah warna merah. Ini lain kejadian. Wa kana yatawakka ala rijlaihi, Nabi berdiri di atas kedua kakinya. Wa kana izaruhu yablughu ilal ka'bain, sarungnya sampai mata kaki, bukan di atas mata kaki, apalagi sampai setengah betis, bukan. Saya singkat, Sahih Bukhari yang lain 5789. Tadi Sahih Bukhari, ini Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-izaru 'alal ka'bain fahuwa ahsan. Nah ini Nabi mulai tegas, pedoman dari baginda Nabi, sabda Nabi langsung. Apa kata Nabi? Al-izar, sarung, 'alal ka'bain, ala itu nempel. Kalau fauqa itu enggak nempel, ada udaranya. Ala nempel di mata kaki, karena tadi sampai. Fahuwa ahsan, itu yang lebih baik. Wa man jarrahu duna zalik fala dzamba alaih. Siapa yang nyengserin, jarrahu, ngebawahin, duna zalik, di bawah mata kaki, fala dzamba alaih, maka tidak berdosa. Tuh Bapak Ibu. Jadi jangan menyalahkan saudara kita yang pakai pakaian di bawah mata kaki sedikit. Karena Nabi menjelaskan, yang nyengserin di bawah mata kaki enggak dosa. Maka silahkan yang mau pakai celana panjang atau sarung atau gamis di atas mata kaki, silahkan. Di atas silahkan, sebetis silahkan, sedengkul juga silahkan. Jangan nyalain yang semata kaki seperti baginda Nabi, atau di bawah mata kaki yang Nabi katakan tidak berdosa. Lalu Sahih Bukhari 5842, ini petunjuk baginda Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawakka ala asa, Nabi bertopang dengan apa? Tongkatnya. Ini lain kejadian. Wa kana yalbasul izar, Nabi pakai sarung. Tuh, kita perhatikan. Nabi dalam berbagai kejadian, berbagai peristiwa pakainya sarung. Alladzi yablughu ilal ka'bain, yang sarungnya sampai mata kaki, bukan di atas mata kaki, bukan di tengah betis. Wa kana yusolli fihi, dan Nabi sholat dengan itu. Jadi ini ketika kejadian sholat, Nabi sholat pakai sarungnya sampai mata kaki. Jadi terkadang Nabi pakai sarung, pakai komis, dan pakai rida sebagai luaran. Ya kayak imam kita tadi, pakaian panjang yang ada kancingnya, belahannya di tengah. Itu semisal rida namanya. Ya, apa tuh, jubah gitu. Yang Sunan Imam Nasai dari Jabir. Ini lain kejadian. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yakto saubahu, Nabi memotong pakaiannya. Ini jelas ini. Ini jelas-jelasan hadis. Nabi memotong pakaiannya hatta yablugul ka'bain, sampai mata kaki. Bukan sampai betis. Bapak Ibu, bukan di atas mata kaki, sampai. Wa yaqul, dan Nabi tegas mengatakan, bersabda, hakaza, beginilah takununa aqrabu ila taqwa, kalian lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi nggak benar kalau diklaim Nabi pakaiannya cingkrang, apalagi setengah betis. Karena mohon maaf, Ana Al-Faqih pernah hadir di acara MUI, alhamdulillah amanah dari MUI DKI Jakarta. Saya diamanatkan sebagai sekretaris bidang fatwa. Kalau di pusat, di anggota ukhuwah, yang hari ini ada Munas sampai hari Ahad. Itu hadir di Hotel Alia namanya di Jakarta Pusat, punya orang Arab. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ada petugasnya orang Indonesia, rapi pakaiannya, pakai jas, pakai dasi, jenggotan, panjang jenggotnya, gembel, melebihi jenggot ustadz. Itu pakai dasi, pakai jas, tapi pas saya lihat bawahnya, celananya itu setinggi betis Bapak Ibu. Nggak pantas. Atasan dia ngikuti gaya Eropa, bawahannya gaya mana? Nggak ada orang Eropa pakai celana setinggi betis. Kagak urup kalau kata orang Bekasi. Urup nggak? Kagak. Setinggi betis. Dia mengatakan mungkin mengklaim itu sunnah Nabi. Nggak sunnah. Nabi nggak pernah pakai celana sebagai luaran. Nggak pernah Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi pakai sirwal setinggi dengkul sebagai daleman. Daleman dari sarung. Nah, itu tadi Nabi yakto. Nabi potong sampai mata kaki. Bilang ini yang lebih takwa. Setinggi mata apa? Sampai mata kaki. Yablug, balago yablugu, sampai, bukan di atas. Nah, ini yang lebih tegas lagi. Sama. Ya, dari Suhail bin Sa'ad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa izarahu, Nabi mengangkat sarungnya. Kalau ngangkat berarti Nabi angkat, berarti kan kondisi sebelumnya rendah. Nabi angkat sampai mana? Hatta yablughul ka'bain, sampai mata kaki. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, hadzal had, Nabi ngajarin ke sahabat, batasan ini alladzi umirtu bihi, yang aku diperintahkan. Kenapa ini saudara kita enggak melihat hadis-hadis ini Bapak Ibu? Maka dalam melihat hadis, dalam menyampaikan hadis, dalam memahami hadis, jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Betul? Harus utuh, harus nyeluruh. Tuh. Apalagi baru sepotong ngaku, itu yang paling benar. Saya punya orang tua, dia bilang kalau ada namanya orang itu kayak beras seliter kurang seraup namanya. Kalau beras seliter kurang, dikatakan seliter enggak? Kagak. Seliter kurang seraup, lu kayak orang seliter kurang seraup. Kenapa? Kagak waras, kagak ending. Orang rada kurang, disebut orang seliter kurang seraup. Nah, maka dalam memahami hadis-hadis Nabi dalam berpakaian ini, maka jangan seliter kurang seraup, harus sempurna, harus utuh. Lihat berbagai macam hadis Nabi Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadis Abu Daud ini kita selesaikan saja karena waktu sudah habis. Kata Aisyah, nah ini di dalam rumah ya, kebiasaan Nabi, karena Rasulullah SAW yuhibbul laum al-abyad, Nabi mencintai warna putih. Kita belum bicara pakaian perempuan ini, sebetulnya ada jamaah perempuan. Bagaimana pakaian perempuan? Pakaian yalbasu siyab al-baid, Nabi mencintai memakai pakaian warna putih. Wa yukafanu fiha, dan kain kapan Nabi ketika wafat, kain kapannya warnanya putih. Baju kesehariannya Nabi sering pakai warna putih yang Nabi sukai. Wa kana izaruhu, dan sarungnya yablugul ka'bain, sarungnya sampai mata kaki. Maka bisa kita simpulkan di sini selain hadis Tirmizi sama wa kana izaru yablugul ka'bain, bahwa pakaian Nabi itu tidak cingkrang, tidak ngatung
dan yang Nabi pakai bukan gamis yang panjang, tapi pakaian yang Nabi biasa pakai ada beberapa potong pakaian atasan, ya, potongan yang atas namanya baju, ya, komis itu baju. Lalu izar, potongan sebagai bawahan yang lebih simpel, lebar, ngelangkah lebih leluasa karena tidak dijahit di zaman Nabi. Yang di dalam izar ini lapisan bawahnya adalah sirwal, dan Nabi pakai udang-udang, pakai penutup, ya, kalau boleh dikiaskan oleh para ulama disebutkan pakai songkok, ya, peci, kupluk dan semisalnya. Maka para sahabat itu kalau sholat, ya, kalau nggak ada ini mereka nyari dulu. Maka sebisa mungkin, meskipun ulama mengatakan pakai penutup kepala, peci, songkok, imamah, igal itu sunnah, tapi usahakan kalau sholat pakai penutup kepala. Kenapa? Karena menghadap Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum tidak sholat kecuali nyari penutup kepala dulu, Bapak Ibu sekalian. Meskipun itu hukumnya sunnah. Sama dengan kita sholat pakai kaos oblong, meskipun terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi nggak sopan, gitu. Karena Allah memerintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang terbagus, perhiasanmu setiap kalian mau ibadah, masuk masjid dan semisalnya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 6 kurang 22 menit di jam saya. Saya cukupkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, mudah-mudahan bisa Anak Al-Fakir jawab. Kalau tidak, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis atau semisalnya. Silahkan. Wallahu a'lam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kedaifan Anak Al-Fakir sendiri. Ustaz, ada satu yang saya tanyakan, walaupun mungkin dalam waktu yang akan kita bicara tentang pakaian untuk wanita. Ya, insya Allah. Semuanya untuk laki. Sebagai apa, selain pandang aja. Iya, insya Allah. Bahwa sebagai yang disampaikan tadi, bahwa Islam sangat mementingkan yang keindahan. Ya. Ya, sesungguhnya Allah keindahan dan minta keindahan. Keserasian dalam berpakaian. Kalau untuk laki alhamdulillah sudah disampaikan. Untuk wanita itu ada yang namanya jilbab syar'i, dan ini menjadi satu kelompok lain mengatakan bahwa inilah yang syar'i, yang Islami. Nah, yang menjadi satu kendala ketika seorang wanita dia bertugas, beliau memakai blazer yang tidak boleh terlalu ketat, namun dia pakai blazer, pakai jas untuk wanitanya, eksekutif wanita. Kemudian untuk penutup kepalanya itu kan membentuk, menyesuaikan dari pakaiannya. Artinya dia tidak memakai jilbab yang syar'i yang sampai menutup ke dada. Itu ringkasnya aja, apakah memang jilbab menutup aurat bagi wanita, membuat jilbab itu harus menutup bagian dadanya atau cukup untuk menutup kepalanya? Demikian Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Tentu menutup kerudung pakai khimar, ya, kan ada khimar, ya, bergo, ada jilbab. Jilbab itu pakaian panjang, lebih utuh, lebih besar, menyeluruh. Bergo juga dibolehkan selagi tidak terlalu ketat. Pakai khimar maksudnya, kerudung. Jadi tidak mesti menutup dada ketika dada ini sudah tertutupi, gitu. Maka syarat pakaian yang bawahannya ini tidak terlalu membentuk, gitu. Jadi ulama membolehkan selagi itu tidak membuat pemahaman yang melihat dari kaum laki-laki berbeda, pikirannya liar, maka itu dipersilahkan. Karena berpakaian itu ala adatil balad, kata Imam Malik, berdasarkan tradisi atau budaya suatu negeri. Maka syarat dan rukun berpakaian itu pertama diantara kata para ulama fadfad, lebar, ghairu dayiq, tidak sempit, lebar gitu, tidak ketat. Jangan yang ketat, karena kalau ketat itu tidak syar'i. Yang normal saja, jangan dadanya sampai ngebentuk. Nah, ini nggak boleh.
Itu haram. Jangan sampai membentuk. Lalu juga ada musyaffaf, tidak transparan. Jangan pakai kerudung tapi bening, atau pakai gamis perempuan kelihatan bawahannya, kadang transparan warnanya putih dan tipis, itu jangan. Jadi di antara syarat dan rukunnya adalah pakaiannya itu lebar, tidak ketat, lalu tidak transparan, lalu menutup aurat. Aurat perempuan mana? Aurat perempuan dalam mazhab Syafi'i seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kita menginduk kepada mazhab Hanafi atau jumhur ulama yang lain, ya, pendapat-pendapat mayoritas ulama, banyak ulama mengatakan bahwa di zaman Nabi kaum perempuan itu pergelangan tangan itu biasa kelihatan, baik telapak tangan depannya maupun belakangnya, karena itu interaksi sosial. Illa ma zahara minha, ya. Aurat perempuan kecuali yang biasa nampak. Illa ma zahara minha, yang biasa nampak di zaman Nabi wajah biasa kelihatan, tangan ini pergelangan tangan ke atas perempuan biasa kelihatan, mata kaki ke bawah biasa kelihatan. Makanya dalam mazhab Hanafi, ya, kiai kita juga paham betul, mazhab Hanafi di Mesir itu masyarakatnya, ya, ibu-ibunya kalau habis belanja lalu azan udah waktu salat zuhur, mereka berhenti kadang di masjid atau musala, sholat dengan pakaian yang mereka pakai. Kenapa? Karena sudah tertutup auratnya. Dalam aurat pandangan mazhab Hanafi apa? Ini kelihatan, ini bukan aurat. Mereka sholat dengan tangan kelihatan pergelangannya ke sini, pergelangan ke sini. Wajah kelihatan, dia pakai kerudung biasa. Kerudung banyak yang ala Indonesia, yang tidak lebar. Banyak orang Arab yang pakai itu, yang standar lah, tidak terlalu ketat. Lalu pakai baju gamis, ya, gamis dalam makna sekarang, bukan gamis pakaian, ya, gamis yang panjang. Itu mata kakinya kelihatan. Maka kalau kita misalkan sedang umrah di Masjidil Haram atau haji, ada perempuan sholat mata kakinya kelihatan, itu jangan kita tegur, nggak perlu. Bisa jadi mereka mazhabnya Hanafi. Jadi kakinya kelihatan ketika sholat kaum perempuan. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi, di luar sholat maupun di dalam sholat, auratnya seperti itu. Nah, maka yang sesuai syariat adalah tadi, ya, berpakaian silahkan, mau pakai potongan atasan terpisah dengan bawahan, mau mungkin pendek, yang terpenting dadanya itu tidak membentuk, ya. Kalau sudah lebar ya cukuplah, tapi kalau memang idealnya dadanya ditutup sehingga orang lebih sudah tertutupi, jadi 2 lapis itu lebih baik, ya. 2 lapis, tidak mesti harus gombrong, karena hari ini saya lihat banyak di jalanan orang pakai jilbab kayak pakai mukena. Enggak mesti begitu, meskipun itu bagus, silahkan, itu bagus, tapi budaya kita awalnya tidak begitu. Yang penting menutup aurat, longgar, tidak transparan, menutup seluruh auratnya. Yang laki-laki minimal sampai dengkul dan pusar, perempuan kecuali telapak tangan dan wajah. Demikian, wallahu a'lam. Barangkali ini kita cukupkan karena waktu sudah jam 6 kurang 16 menit. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga taklim kita ini mungkin bukan taklim, ya, dialog atau ngobrol lah, ya, informasi keagamaan, semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufiknya, persetujuannya, dan semoga menjadi amalan yang memberatkan timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil akhir. Yang kata Imam Ghazali dari baginda Nabi, menghadiri majlis ilmu, majlisnya orang ilmu. Kata Imam Ghazali, hudur majlisi alim, menghadiri majlis ilmu, afdalu min salati alfi rakaat. Pahalanya lebih besar, derajat lebih tinggi, lebih mulia daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ya, semoga Allah jadikan taklim kita memiliki pahala seperti itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhiran aku lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.